dengan kenikmatan Islam, iman, sehat, bahagia, kita dapat bersilaturahmi meskipun dengan online, dengan dalam kajian RA. Pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Oke Setiawan dengan judul Ilmu Kehidupan. Kami mengingatkan diri saya untuk selalu mempraktekkan 7 ilmu penjernih hati yang selama ini kita sudah belajar, yang mungkin masih baru atau yang sudah lama, mari kita praktekkan sehari-hari untuk 7 ilmu penjernih hati, yaitu dari sabar, sholat, ikhlas, bersyukur, tawakal, zikir, dan berprasangka baik dan waspada. Baik, pada malam hari ini kita dengan Ustadz Oke Setiawan. Mungkin sudah ada belum Pak Budiman, Pak Oke? Pak Budiman? Sebentar kita nunggu dengan Pak Oke Setiawan. Belum ada Pak Agung. Oh, belum ada. Ya coba telepon ya Pak Oke-nya sebentar. Iya, monggo. Silakan. Yes, Assalamualaikum. Pak Agung, baca ya. 3 Fatihah dulu aja. Oh ya, baik. Kita dengan akan membaca 10 Fatihah. Mari kita awali dengan tahiyat awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada para rasul, para nabi dan para sahabat Rasulullah beserta keluarganya, Syekh Abdul Qadir Jailani dan para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, para malaikatullah dan seluruh aparat Allah Subhanahu wa taala, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Prawiro Hartono beserta keluarga dan para guru kami lainnya, kedua orang tua kami, yaitu
Bapak kami yang bernama, sebutkan. Ibu kami yang bernama, sebutkan. Dan bapak mertua kami yang bernama, sebutkan. Dan ibu mertua kami yang bernama, sebutkan. Ahli kubur keluarga kami dan ahli kubur anggota pengajian Ridho Allah. Dan seluruh anggota pengajian Ridho Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Seluruh keluarga kami, yaitu anak-anak kami yang bernama, sebutkan. Istri atau suami kami yang bernama, sebutkan. Dan kami sendiri yang bernama, sebutkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silahkan berdoa masing-masing. Baik, silahkan Pak Ogo, mungkin sudah ada. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, jelas ini suara saya? Jelas. Oke. Nah. Baik. Oke. Oke, nggak ada videonya Pak Oke. Oh iya. Sorry. Nah. Oke. Baik ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah bergabung di kajian malam minggu ya, Pak Budiman ya. Jadi mari yang sebentar. Oke. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kajian hari ini dengan judulnya seperti biasa. Kalau saya memang kalau untuk lanjutan seberi nama ilmu kehidupan, jadi biar gampang saja. Oke, yang menjadi sparring partner saya mungkin sekarang seperti biasa ya, Pak Agung, bantu saya Pak Agung ya. Ya, siap. Baik. Oke, jadi ayat yang akan saya mulai yang pertama kali adalah, yaitu pasti Bapak Ibu juga tahu, kita mulai di surat 51 ayat 56. Silahkan Pak Agung bantu saya, Pak Budiman mungkin bisa dibuka dulu. Jadi kita akan mulai dari sini dan saya yakin semua orang juga sudah tahu harusnya ayat ini. Surat 51, surat Az-Zariyat ayat 56. Silahkan Ustaz Agung. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Baik, jadi ayat ini pasti semua orang tahu ya, termasuk kita semua, bahwa Allah memerintahkan kepada kita. Jadi ketika kita lahir di muka bumi ini, Allah memerintahkan bahwa tidak ada perintah lain kecuali kita harus mengabdi kepada Allah. Setuju Bapak dan Ibu sekalian? Ya, Pak Agung setuju ya? Oke, ya, sekarang pertanyaan saya. Berarti target kita adalah menjadi abdi. Setuju? Jadi target kita hidup di muka bumi ini adalah menjadi abdinya Allah. Sekarang saya mau nanya, penilaian Allah terhadap abdinya itu apa Pak? Penilaian Allah. Jadi saya mau nanyanya, abdi yang paling baik itu berarti posisinya sebagai abdi yang paling apa? Paling taat. Nah, berarti Allah memerintahkan kita untuk mengabdi kepadanya. Berarti menjadi pembantunya Allah atau menjadi abdinya Allah. Targetnya Allah terhadap kita adalah menjadi abdi yang paling taat. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Ya. Oke. Berarti apapun yang kita lakukan, kejadian apapun yang menimpa kita, tujuan Allah adalah untuk apa Pak Agung? Untuk taat.
Ya, untuk menguji ketaatan. Ketaatan. Betul? Ya. Setuju ya? Ketaatan. Jadi Ya. apapun kejadian yang menimpa kita, ya, mau ujian merek apapun, jenis apapun, intinya adalah Allah dengan perintah supaya kita mengabdi itu adalah Allah ingin tahu mana abdinya yang paling taat, mana yang kurang taat. Berarti ujian apapun yang Allah berikan, jenisnya macam-macam, mau hutang, mau kejadian apapun, itu hanya Allah sekedar ingin tahu seberapa taat kita di dalam menjalani kehidupan. Setuju Pak Agung? Ya. Oke. Kalau memang setuju, berarti ketika Allah memberikan masalah hidup kepada kita, itu fokus kita itu bagaimana supaya masalah hidup itu cepat terselesaikan, atau bagaimana supaya kita secepatnya taat kepada Allah. Supaya secepatnya taat kepada Allah. Nah, sekarang saya mau nanya, jujur kepada Pak Agung ya. Secara umum, orang itu kalau diberikan ujian hidup atau masalah hidup, biasanya fokus dia apa Pak? Ketika baru pertama kali diberikan ujian masalah hidup. Fokus terhadap masalah. Nah, padahal Allah menguji kita, Allah memberikan masalah itu untuk apa? Untuk meningkatkan ketaatan. Nah, jadi keinginan Allah memberikan ujian itu supaya Allah tahu mana yang taat dan tidak. Ya. Keinginan kita ketika kita punya masalah adalah fokus bagaimana secepatnya masalah itu selesai. Berarti nyambung nggak selama ini Pak Gung? Nggak nyambung. Kira-kira Bapak Ibu, selama ini kalau diberikan masalah oleh Allah, kira-kira fokusnya itu meningkatkan ketaatan atau fokus bagaimana supaya masalah saya selesai biasanya? Supaya masalah selesai biasanya. Nah, gitu. Jadi selama ini nyambung nggak sama Allah, Pak? Nggak nyambung. Nah, padahal Allah sudah berjanji di surat 65 ayat 2, barang siapa kepada Allah, taat kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Berarti solusi itu adalah hadiah ketika seorang hamba itu semakin taat kepada Allah kan Pak? Iya. Berarti apapun masalahnya harusnya selesai nggak kalau kita taat Pak? Selesai. Nah sudah. Tinggal sekarang pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu diberikan masalah hidup itu, ya, apakah Bapak Ibu ketaatannya semakin meningkat atau malah jadi semakin tidak meningkat? Kan begitu saja. Kalau semakin meningkat berarti nanti Allah akan selalu memberikan jalan keluar karena janjinya. Ya. Kalau semakin pusing berarti semakin lamalah Bapak Ibu di dalam menjalani masalah hidup. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut Pak Agung tuh taat itu mudah atau sulit sih Pak? Untuk menjadi taat itu? Mudah. Nah, kalau gitu kan berarti kan sebenarnya setiap masalah hidup bisa terselesaikan dong kalau kita memang mudah. Ya. Jadi kenapa sekarang Bapak Ibu ketika punya masalah itu kok jadi sulit selesai? Ya sudah, kita balik saja. Pasti Bapak Ibu konsentrasinya bukan pada ketaatan, tapi konsentrasinya adalah bagaimana secepatnya supaya masalah saya selesai. Akhirnya Bapak Ibu lupa bahwa setiap masalah ujian itu Allah hanya sekedar menguji seberapa taat kita untuk bisa menerima kejadian tersebut, gitu loh. Ya. Jelas nggak ini Bapak Ibu? Jelas. Oke, sekarang pertanyaan saya lagi ke Pak Agung. Menurut Pak Agung, salah satu dosa yang paling besar itu apa sih Pak? Salah satu dosa yang paling besar ketika kita menjalani kehidupan ini? Misalnya secara umum lah, apalah? Musyrik. Oke. Menutup. Ya. Oke, baik. Sekarang saya mau nanya. Orang musyrik tuh kira-kira diawali dari apa Pak? Dari dia taat atau tidak taat? Tidak taat. Berarti musyrik bisa terjadi gara-gara apa? Tidak taat. Nah, berarti bisa nggak tidak taat itu salah satu dosa besar Pak? Bisa juga. Betul, karena musyrik terus menyekutukan Allah, syirik dan lain-lain itu pasti diawali dari ketidaktaatannya. Setuju Pak Agung ya? Ya, setuju. Berarti kenyataannya sekarang orang itu terjebak salah fokus di dalam menyingkapi permasalahan-permasalahan kehidupan yang dihadapi. Allah memberikan masalah itu supaya kita menjadi lebih taat, kita diberikan masalah pusing dengan jalan keluar. Karena padahal jalan keluar itu pasti akan Allah beri ketika kita taat. Kan harusnya begitu.
Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita dari pemahaman tadi, harusnya ketika kita punya masalah, kita fokusnya menjadi taat atau fokus bagaimana supaya masalah kita selesai, Pak? Menjadi taat. Nah, jadi mari kita rubah cara berpikirnya. Oh, berarti masalah apapun sebenarnya Allah tuh hanya ingin menguji ketaatan kita. Itu loh Bapak dan Ibu. Oke ya, saya buka dulu ayatnya supaya Bapak Ibu bisa lebih paham juga. Silahkan dibuka, Pak Agung, dibaca surat 29 ayat 2 ya. Saya yakin Bapak Ibu juga tahu ayat ini karena saya sering sampaikan. Jadi sebelum kita bicara permasalahan kehidupan yang macam-macam, kita fokus dulu. Sebenarnya Allah tuh inginnya apa gitu loh. Silakan Bagong. Ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, jadi pertama Allah itu akan menguji semua manusia. Tujuannya Allah ingin tahu mana yang beriman atau tidak beriman. Pasti ujung-ujungnya pada ketaatan. Silahkan lanjut ayat yang ketiganya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Oke, saya mau nanya. Sesungguhnya Allah ingin tahu orang yang benar dan orang yang dusta. Ini maksudnya apa, Pak Gung? Ya, Allah mengetahui mana yang taat atau tidak. Nah, sarananya lewat apa? Masalah. Nah, jadi Allah ngasih ujian itu ternyata tujuan Allah tuh cuma satu. Apakah si hamba ini benar-benar taat atau hanya dusta, sekedar ngomong saja? Berarti kalau kita sudah tahu tujuan Allah ujian itu untuk membuat kita semakin taat, ya tinggal fokus di dalam ketaatannya. Kan begitu saja kan, Pak? Ya. Nah, terus pertanyaannya ya, seperti sudah sekarang Bapak Ibu menjalani hidup apapun masalahnya, yang kata kunci pertama adalah secepatnya harus menerima. Gitu aja pelajaran dasar. Oke, coba saya mau nanya nih kepada Pak Agung ya. Ya. Iblis turun dari surga ke bumi itu gara-gara apa, Pak Agung? Gara-gara tidak taat. Nah, gara-gara dia disuruh sujud kepada Adam, kan gitu kan? Iya. Betul nggak? Disuruh sujud kepada Adam. Waktu itu iblis mau nggak, Pak? Nggak mau. Kenapa dia nggak mau, Pak? Karena merasa sombong ya. Karena dia merasa dia lebih mulia ketimbang Adam kan? Ya. Setuju nggak? Ya. Nah, ya. karena iblis merasa diciptakan dari api, kan gitu kan? Ya. Manusia Adam diciptakan dari tanah liat, kan begitu? Ya. Dia merasa bahan bakarnya lebih baik ketimbang. Oke. Sekarang pertanyaan saya, berarti pada saat itu iblis kan tidak mau sujud tuh, Pak Agung ya? Ya. Nah, sebenarnya yang dia lihat itu tuh kejadian Adam diciptakannya atau perintah Allah saat waktu Allah nyuruh sujud itu? Kejadiannya. Kejadiannya karena Adam diciptakan dari tanah kan? Dari tanah, iya. Akhirnya dia nggak mau sujud. Berarti yang waktu itu dia membuat tidak taat itu gara-gara apa, Pak? Tidak mengikuti perintah. Oke, artinya tuh karena dia tidak mengikuti perintah atau dia tidak taat itu kan disebabkan gara-gara dia melihat Adamnya kan? Adamnya, iya. Betul nggak? Karena iya. karena iblis merasa Adam diciptakan dari tanah, loh kenapa saya kan dari api? Artinya mungkin menurut dia lebih mulia kan? Ya. Jadi waktu itu iblis pun terjebak. Yang dia lihat itu bukan masalah perintah Allahnya, tapi yang dia lihat adalah karena Adam diciptakan dari tanah, sehingga dia merasa ngapain saya sujud kepada Adam, kan begitu kan? Iya, iya. Oke, pertanyaan kedua, kenapa waktu itu kok Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, Pak Agung? Tujuan Allah itu apa sebenarnya? Oh, nggak nyuruh juga bisa kan? Iya. Kenapa Allah nyuruh ada perintah iblis itu suruh sujud kepada Adam? Berarti Allah tuh ingin apa? Allah tuh ingin apa kepada iblis? Ingin taat. Nah, Allah, betul. Allah ingin menguji ketaatan iblis terhadap perintah Allah. Kan begitu kan? Iya, iya.
Tapi yang iblis lihat bukan perintah Allahnya, bukan izin Allahnya, tapi yang dia lihat adalah Adamnya sebagai makhluk yang menurut iblis lebih rendah dari dia, kan begitu kan? Ya. Jadi iblis tidak taat gara-gara apa, Pak? Tidak mengikuti perintah. Gara-gara melihat kejadiannya, melihat subjek Nabi Adamnya, bukan melihat perintah Allahnya. Kan itu yang terjadi kan, Pak? Ya. Ya. Akhirnya ketika iblis tidak taat, lalu Allah menyuruh apa? Iblis turunlah ke dunia. Ya. Makanya salah satu dosa besar menurut saya adalah salah satunya adalah ketika kita tidak taat terhadap perintah Allah. Sekarang saya mau nanya, berarti selama ini orang sulit menjadi taat itu gara-gara apa, Pak Agung? Melihat kejadiannya. Nah, melihat kejadiannya atau melihat orangnya. Ya. Setuju ini Bapak Ibu? Ya. Makanya Bapak Ibu akan sulit menjadi taat karena yang Bapak Ibu lihat adalah kejadian atau orangnya. Sama seperti kejadian iblis ketika di surga itu dia sulit tunduk, dia sulit bersujud kepada Adam karena yang dia lihat Nabi Adamnya bukan perintah Allahnya. Berarti kalau kita simpulkan, orang akan sulit menjadi taat karena yang selalu orang lihat itu adalah kejadiannya, orangnya, bukan izin Allahnya. Kan begitu ya Bapak dan Ibu ya? Nah sekarang saya mau nanya, selama ini Bapak Ibu ketika punya permasalahan kehidupan, Bapak Ibu tuh fokusnya kepada izin Allahnya, perintah Allahnya, atau kepada masalahnya? Masalahnya kebanyakan. Nah akhirnya kalau Bapak Ibu melihat masalahnya, pasti akan sulit menjadi taat kepada Allah. Kan itu yang terjadi. Nah sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu selama ini menjalani hidup tuh bagaimana? Kalau ada kejadian itu Bapak Ibu melihat izin Allahnya atau melihat permasalahan hidupnya atau melihat orang yang fitnahnya gitu. Halo? Ya. Yo. Ada yang bingung nggak? Mbak Nur bingung. Jadi kalau kita selalu melihat kejadiannya, melihat orangnya, sama nggak dengan iblis yang selalu melihat Nabi Adamnya? Sama. Makanya kalau orang selalu ngomong kejadiannya, kenapa dia mengkhianati saya, kenapa saya ditinggalkan, kenapa saya difitnah orang, pasti Bapak Ibu sudah dimakan iblis. Karena memang iblis menggodanya di masalah kejadian, di masalah orangnya. Akhirnya muncul macam-macam dan lain-lain. Padahal kalau Bapak Ibu fokus bahwa Allah menguji itu untuk meningkatkan ketaatan, yang pertama terima dulu karena itu sebagai izin Allah. Kan begitu kan, Pak? Iya. Oke, sekarang berarti tugas Bapak Ibu harusnya adalah fokus bagaimana secepatnya merubah pola berpikir kita, merubah mindset kita bahwa oh nanti pokoknya kalau ada kejadian itu saya harus lihat izin Allahnya dulu. Gitu. Supaya Bapak Ibu jangan terjebak dengan macam-macam kejadian. Karena ujian dari Allah itu pasti macam-macam jenisnya. Mau ujian anak, ujian hutang, ujian fitnah, ujian harga diri dan lain-lain pasti akan seperti itu. Gitu loh Pak. Jadi kata kunci yang pertama adalah suka tidak suka Bapak Ibu harus hijrah. Hijrah apa? Hijrah berpikir yang tadinya selalu terjebak di dalam kejadian dirubah menjadi pada izin Allah. Dan memang saya mengerti perlu berlatih. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu cepat nyambung sama Allah. Gitu Pak Agung. Jelas Bapak Ibu ini sekalian? Ya, jadi jangan terjebak dengan kondisi misalnya Bapak Ibu sekarang, oh kan masalah saya begini, betul, semua itu pasti Bapak Ibu juga punya alasan untuk menolak itu. Cuman sekarang mari kita rubah cara berpikirnya. Karena tujuan Allah menguji, menciptakan kita untuk mengabdi kepada Dia, itu tolak ukurnya adalah ketaatan kepada Allah. Makanya Allah di surat 49 ayat 13, silakan Pak Gung dibuka ya. Jadi nanti kita lihat surat 49:13 surat Al-Hujurat kalau tidak salah tuh. Ya, Al-Hujurat. Ayat 13 yang bawahnya aja Pak. Barang siapa sungguh orang yang paling mulia, di bawahnya tuh ada. Silakan Pak. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah
orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, betul kan ya Bapak Igungnya? Jadi Allah akan melihat seseorang itu, hambanya itu adalah dari ketaatan atau ketakwaannya. Makanya Allah ngasih ujian hidup kepada Bapak Ibu semua, itu targetnya cuma satu, seberapa taat Bapak Ibu di dalam menjalani hidup. Oke, saya mau nanya ke Pak Agung, cirinya orang taat itu apa sih Pak? Cirinya Pak? Mengikuti perintahnya. Oke, yang paling gampang cirinya itu adalah mudah menerima kejadian. Benar nggak? Ya, Atau menurut Pak Agung lah, menerima itu mudah atau sulit sih Pak? mudah. Oke, saya kasih contoh ya menerima itu ya. Oke, misalnya saya ngasih peci ini nih ke Pak Agung nih. Kalau Pak Agung menerima, berarti kan tangan Pak Agung tinggal terima, kan gitu kan? Ya, Terus ngomong ke saya apa Pak? terima kasih. Ah, udah kan selesai itu menerima kan Pak? Ya, Tapi kalau misalnya saya kasih ke Pak Agung, tapi sebelum dikasih Pak Agung tuh mikir, ini maksud Pak Oka apa ya? Itu tuh menerima atau menganalisa Pak? menganalisa, Ah, padahal Allah nyuruh kita menerima atau menganalisa. menerima. Nah, berarti selama ini orang sulit kenapa Pak? Ya karena menganalisa dulu, mikir dulu Ayo. orangnya ya. Nah, ya kan saya mau nanya ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dikasih kejadian apapun, difitnah apa itu biasanya menerima atau menganalisa? Menganalisa dulu. Padahal kalau menerima ya tinggal diterima aja kan, gampang kan? Ya, Tinggal diterima gitu kan, tangan diangkat, terus kita terima, kita baru ngomong alhamdulillah. Kan Alhamdulillah. seperti itu kan? ya, Nah, kalau kita bisa begitu kan jadi taat kan Pak? ya, Ya sudah kalau gitu. Berarti menerima tuh mudah atau sulit Pak? mudah. Nah, berarti yang menjadi sulit itu karena Bapak Ibu saya yakin menganalisa, bukan menerima. Padahal menerima itu cuman diterima, terus mulut ngomong alhamdulillah, Alhamdulillah. bersyukur karena Allah memberikan kejadian, kan gitu kan? Iya, Nah, itu yang terjadi. Jadi, pertanyaan saya, kira-kira kalau pemberian dari Allah itu perlu dianalisa nggak Pak? enggak. Kenapa Pak? Karena paling sempurna. Nah, izinnya sudah Izinnya. sempurna, pemberian Allah itu pasti yang Pasti yang terbaik. terbaik. Kalau yang terbaik ngapain dianalisa lagi kan, Pak? Tinggal Iya. diyakini bahwa tinggal diyakini lalu ditaati lalu dijalani saja ikhtiarnya. Kan seperti itu kan? Ya, Berarti masalah apapun, mau jenisnya apapun, kira-kira harusnya mudah nggak diterima, Pak? mudah. Mudah kalau niat kita memang menerima, sulit kalau kita menganalisa, kan begitu kan Bapak Ibu dan? Oke, paham nih Bapak Ibu nih sekalian? Jadi ternyata yang membuat kita sulit itu adalah kita bukan menerima, tapi kita menganalisa. Kadang-kadang mikirnya kejauhan gitu loh. Belum apa-apa kejadian, nanti kan begini begitu loh. Yang kita tahu itu kita cuman yakin bahwa apapun dari Allah itu yang terbaik, meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi supaya menjadi hambanya yang taat, ternyata supaya mudah, yang pertama adalah seperti kejadian tadi, lihat siapa yang memberi kejadian tersebut, atau lihatlah izin Allah. Terus yang kedua, lakukan, tidak usah terlalu banyak berpikir dulu, setiap kejadian terima dulu, karena itu yang terbaik dari Allah. Yang ketiga, ternyata tujuan Allah memberikan kejadian itu hanya sekedar menguji ketaatan kita sebagai hambanya. Kalau kita taat, janji Allah pasti akan diberikan jalan keluar atau solusi. Kan itu yang terjadi. Jadi harusnya di dalam menjalani hidup ini kan harusnya mudah kan Pak? Ya, mudah. Kalau nggak banyak nganalisa ya. Kalau Bapak Ibu nggak terlalu banyak nganalisa tuh gampang. Ya pokoknya terima. Setelah menerima, janji Allah pun akan memberikan petunjuk ke dalam hati kita. Lalu Allah akan membimbing kita di dalam menyelesaikan masalah. Kenapa? Hadiah dari ketaatan itu adalah jalan keluar. Kan begitu Pak Agung. Ya. Berarti kalau Bapak Ibu tidak taat, sama saja seperti iblis atau setan. Kalau ciri orang tidak taat itu biasanya apa Pak? Ciri orang tidak taat tuh? Ya, tidak menerima. Ngeyel kan gitu ya, marah, ya kan, susah dikasih tahu, merasa benar. Nah itu silahkan Bapak Ibu balik ke diri masing-masing. Apakah Bapak Ibu tuh termasuk orang yang mudah menerima atau banyak tapinya? Kan begitu aja kan. Ya.
Jadi sebenarnya hidup itu akan mudah kalau kita melatih diri kita untuk mudah menerima. Terima aja dulu. Oke, terima. Setelah menerima, langkah berikutnya tetap kita ikhtiar karena Allah menyuruh kita berikhtiar. Baik Allah, saya taat dalam menjalankan perintahmu, maka saya lakukan ikhtiar. Kan begitu aja. Sampai Allah lihat, oh si Oke ini tetap taat. Akhirnya Allah ngasih jalan keluar. Akan seperti itu terus. Makanya insya Allah masalah itu bukan untuk membuat kita menderita, tapi masalah itu adalah supaya kita semakin meningkat derajat kita. Pertama, derajat ketaatan kita dan keyakinan kita kepada Allah. Jadi semakin banyak masalah, harusnya kita semakin taat. Gitu, bukan semakin pusing. Tapi kenyataannya orang kalau diberikan masalah itu biasanya semakin apa, Pak Gung? Makin pusing. Semakin pusing karena dia banyak nganalisa, sok tahu, seakan-akan kejadian ini tidak pas untuk dia. Kan begitu kan? Ya. Terus sudah tidak menerima, sudah banyak menganalisa, pengen ditolong Allah. Kan makin lucu nih, Pak. Ya. Betul tidak, Bapak? Padahal kalau ditanya Bapak Ibu juga merasa, kalau misalnya ditanya Bapak itu orang lucu atau orang wajar, pasti Bapak Ibu merasa wajar gitu. Tapi kenyataannya di dalam menjalani kehidupan, Bapak Ibu ini sebenarnya lucu gitu loh. Jelas Bapak dan Ibu ini? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, terus supaya kita semakin cepat menerima, ya sudah dilatih saja. Pokoknya terima, alhamdulillah, jalani. Terima, alhamdulillah, jalani. Kan akan begitu sebenarnya. Jadi apapun permasalahan kehidupan itu akan mudah kalau diawali setiap permasalahan itu Bapak Ibu punya kemampuan untuk menerima. Dan menerima itu tidak sulit ternyata. Cuman diterima, ngomong alhamdulillah, kan gitu kan. Ya. Kalau orang menerima tuh bersyukur nggak Pak kira-kira Pak? Bersyukur karena alhamdulillah. Nah, dan janji Allah yang kedua di surat 14 ayat 7 kan jelas kan, tak kala Tuhan memaklumkan, jika kamu bersyukur aku akan menambah nikmatmu, tapi jika engkau mengingkarinya azabku lebih pedih. Jadi semakin cepat ibu bapak menerima, semakin cepat pun ditambah nikmatnya oleh Allah. Jadi harusnya Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan itu semakin tenang, semakin taat gitu. Oke, jelas Pak Agung ini Pak? Ya, jelas. Oke, ayat yang nanti terakhir, ayat yang terakhir saya closing ya. Jadi mari, ternyata tujuan Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya itu adalah supaya kita semakin taat. Karena Allah akan menilai derajat orang yang tinggi atau tidak itu berdasarkan ketaatannya. Oke, ayat yang terakhir surat 98 ayat 5 Pak. Bagaimana Allah benar-benar mewanti-wanti kepada kita. 98 ayat 5 ya. Jadi Bapak Ibu silahkan konsentrasi. Pokoknya saya harus secepatnya taat. Mau dengan tulisan siap menerima kejadian, mau misalnya latihan tiap pagi mengafirmasi bahwa saya siap taat dan lain-lain. Silakan Pak Gung. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Nah, kalau pengen contoh ketaatan yang murni itu kita lihatlah malaikat ya, Pak Gung ya. Kalau malaikat disuruh sujud itu malaikat tuh mikir-mikir atau langsung sujud, Pak? Langsung sujud. Pernah nggak pas disuruh sujud mikir ini ngapain ya Allah? Gitu pernah nggak Pak? Enggak pernah. Enggak, sujud aja kan? Iya. Oke, suruh mencatat. Kira-kira dia mikir nggak? Saya nggak enak nih sama Pak Agung nih, terlalu baik. Atau dia catat pokoknya kalau baik-baik, kalau jelek-jelek? Ya kalau baik-baik, kalau jelek-jelek. Nah, malaikat. Ya, berarti kan malaikat 100% ketaatannya murni kan? Ya. Makanya ketika ketaatan seorang hamba itu murni, itu dimasukkan dalam grup Allah, kan gitu kan? Atau kalau misalnya Pak Guru menyatakan tuh dimasukkan dalam rahmat atau akuariumnya Allah, kan gitu kan? Surat An-Nisa 175 kalau nggak salah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi mari secepatnya, masalah apapun itu sebenarnya tujuan Allah itu cuma satu, supaya manusia itu semakin taat terhadap perintahnya. Saya mau nanya nih Pak Agung, kalau kita mau ngetes ketaatan, misalnya oke lah, misalnya saya punya anak, terus anak saya itu misalnya bilang, "Pah, beliin sepeda dong." Nah, terus saya bilang, "Oke, kalau kamu mau dibeliin sepeda, misalnya kamu harus sholat 5 waktu." Berarti kan saya ngasih perintah tuh Pak ya? Betul nggak? Yeah. Nah, berarti saya akan lihat dong anak itu sungguh-sungguh atau tidak, kan begitu kan? Iya.
Kalau misalnya dia taat kepada perintah saya, dia tetap menjalani sholat itu kan. Akhirnya setelah misalnya dia terus menjalani, oh iya benar nih dia menjalani ketaatan, oke baru saya kasih hadiahnya. Kan begitu kan, Pak? Iya. Oke, berarti untuk menguji ketaatan itu biasanya sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, Pak? Kalau ingin menguji ketaatan seseorang, Pak? Tidak sesuai. Nah, jadi wajar ya kalau misalnya nanti Bapak Ibu diuji terus tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, wajar. Berarti tujuan Allah memang ingin mengecek Bapak Ibu tetap taat atau tidak. Kalau misalnya Allah ngasih kekayaan, mudah nggak Pak taatnya, Pak? Oh, Pak Agung doanya dikabulkan. Oh, terima kasih ya Allah. Kira-kira taatnya mudah nggak kalau selalu sesuai keinginan? Mudah. Mudah. Makanya Allah buat kejadian, buat ujian itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, supaya Allah tahu dia masih tetap taat nggak sama kita. Nah, itu ujiannya. Seperti contoh di surat 37 ayat 100 sampai 108, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah apa? Suruh menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail kan? Iya. Nah, itu ujiannya yang benar. Itu sesuai keinginan Nabi Ibrahim atau tidak pada suruh nyembelih Ismail itu, Pak? Tidak. Tidak. Tapi kan Allah ingin nguji kan? Iya. Nah, ternyata Nabi Ibrahim lulus karena dia tetap taat kepada Allah. Akhirnya sudah selesai. Allah ganti Nabi Ismail dengan gibas atau kambing. Kan begitu kan, Pak? Iya. Jadi di sini yang terpenting tuh ujiannya atau ketaatannya di dalam menjalin ujian? Ketaatannya. Goalnya itu ketaatan, Bapak dan Ibu. Iya. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Tapi kalau Bapak Ibu fokusnya, aduh anak saya mau disembelih, wah repot untuk jadi taatnya. Karena iblis akan menggoda terus-menerus seperti itu. Ya. Baik, jelas Bapak dan Ibu ini? Ya, silakan. Ya, silakan kalau ada yang tanya. Biasanya kalau begini mudah-mudahan tidak ada yang nanya lagi nih. Kalau tidak nanya ya sudah cukup. Silakan, tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Silakan, Mbak Nur. Ya Ustaz. Ya, Mbak Nur, silakan. Ustaz, terkait tentang menjalankan perintahnya ya. Nah, kan kami sama kawan-kawan biar Surabaya lah, sebelumnya mohon doanya lah dari semua ibu yang ada di sini, bahwa nanti di Muharram kami akan mengadakan kegiatan berbagi dengan 300 anak yatim yang insya Allah akan dibersamai sama Ibu Nur Filia. Kebetulan beliau juga hadir di sini. Mengenai tentang perintah, ini kan merupakan suatu perintah Allah ya Ustadz ya. Betul. Ya. Berbagi lah, ya kan kayak gitu. Kadang-kadang kita di tengah perjalanan kita merasa cenut-cenut, seakan-akan karena cenut-cenutnya itu nggak sesuai. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Dengan adanya penggalangan dana, nggak ketakutan sendirilah, intinya kan kayak gitu, ketakutan sendiri. Lah hal yang kayak gitu, sedangkan kita kan tidak ikhtiar maksimal, Ustaz. Betul. Itu gimana, Ustaz? Oke, saya mau nanya, target Mbak Nur itu supaya sesuai dengan keinginan Mbak Nur 300 spek atau hanya menjalankan ketaatan kepada Allah? Nah, ini dia. Targetnya apa? Targetnya bisa sebanyak mungkin memberi. Lah bukan, saya mau nanya dulu, kan misalnya targetnya menurut Bapak Ibu kan 300 tuh, betul nggak? Iya. Tadi saya bilang, Allah itu kalau menguji itu biasanya yang sesuai atau tidak sesuai dulu? Tidak sesuai. Nah, sekarang berarti benar nggak? Seperti itu harusnya. Benar. Lah sudah, Mbak Nur jangan terjebak seakan-akan kalau tidak 300 tuh berarti tidak sesuai, kan nggak begitu kan? Tidak. Nah, karena yang Allah inginkan, oke, saya lihat ini tetap taat nggak dia, tetap menjalani nggak? Biasanya kalau Mbak Nur dan Bu Nur Villa itu tetap taat, tadi janji Allah apa? Akan memberikan jalan keluar. Tenang saja. Pokoknya Mbak Nur sama Ibu Aprianti itu fokus saja, ya Allah ini saya hanya taat menjalankan perintahmu. Kalau misalnya sesuai dengan kuota, alhamdulillah, berarti engkau mengizinkan. Kalau tidak pun saya tetap alhamdulillah, karena saya hanya menjalani ketaatan. Awas, hati-hati.
betul. Targetnya bukan sesuai keinginan kita, bukan. Targetnya adalah dengan ujian ini kita semakin taat, kan selesai kan harusnya kan? Betul. Aduh. Berarti sekarang Saya mau nanya. total Oke. bergantungnya ya Ustadz ya, total bergantungnya lihat nih, total bergantung sama aku atau total bergantung sama ikhtiarmu nih, kan kayak gitu cara kasarannya ya. Oke, saya mau nanya ke Mbak Nur ya. Tujuan Allah memberikan ujian yang sekarang dijalani oleh manusia itu apa sebenarnya tujuannya? Tujuannya itu kan menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah kan, Mbak? Benar nggak? Iya benar Ustadz. Keinginan kita misalnya ingin sesuai 300, misalnya keinginan kita. Tapi kalau keinginan Allah diuji, saya buat setengah dulu. Kan boleh-boleh aja kan, Mbak? Boleh. Nah, kira-kira tujuannya itu supaya kita tetap taat mengikuti keinginan Allah atau mewujudkan keinginan kita. Ya benar Ustadz. Nah, iya kan? Nah, udah. Sekarang saya mau nanya. Mbak Nur, Bu Aprianti itu diciptakan Allah itu untuk mengabdi kan? Oke, mengabdi itu mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah? Lah terus kenapa khawatir kalau keinginan kita tidak terwujud? Nah, yang penting, makanya saya bilang, yang penting kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan keinginan Allah, yaitu berbagi. Kan itu saja kan, Pak Banur? Iya. Kan yang membuat kita stres itu kan berarti seakan-akan yang membuat kita stres itu adalah karena kita merasa takutnya keinginan kita tidak terwujud kan? Iya. Padahal kita hidup dalam rangka mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah. Halo? Ya keinginan Allah Ustaz. Oke, saya mau nanya, keinginan Allah tuh yang terbaik nggak? Apa yang terbaik? Berarti ketika keinginan Banur tidak terwujud, yang terwujud keinginan siapa? Berarti Banur dapat keinginan yang terbaik nggak? Terbaik. Harusnya bahagia atau pusing? Saya bolak-balik nih. Ayo. Jadi kenapa kita stres kalau keinginan kita tidak terwujud? Yang penting kita di mata Allah sebagai hambanya yang taat, yang selalu berikhtiar maksimal, kan itu saja sebenarnya. Kan orang tuh aneh, ya kan? Kan orang tuh aneh. Sudah tahu diciptakan Allah di muka bumi ini hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Keinginan kita tidak terwujud terus kita marah. Loh, kamu tuh diciptakan untuk apa? Untuk mewujudkan keinginan Allah kok, bukan keinginan kita kok. Cuman biasanya Allah itu maha pengasih dan penyayang. Kalau kita sudah fokus mewujudkan keinginan Allah, seperti cerita Nabi Ibrahim tuh, dia tetap taat kepada Allah, maka Allah juga sebagai Tuhan yang maha pengasih penyayang biasanya mengabulkan keinginan manusia. Tapi fokus dulu kita mewujudkan keinginan Allah gitu loh. Salah satu keinginan Allah itu terhadap ujian yang kita hadapi adalah ketaatan. Berarti semakin ujian itu apapun jenisnya, harusnya Bapak Ibu fokus, baik ya Allah, saya akan tetap taat. Kalau misalnya memang nanti tidak terwujud 300, mau 100, mau 150, mau 200, silahkan ya Allah, tapi saya tetap taat kepadamu. Nah, biasanya Allah akan memberikan suatu reward yang luar biasa tuh Mbak Nur nantinya. Jelas nih Mbak Nur nih? Jelas Ustaz. Jadi orang stres, orang pusing tuh karena fokusnya pada keinginannya. Meskipun mulutnya, ya saya kan karena Allah, ya karena Allah mau nggak ada kecewanya tuh, biarin aja karena Allah. Kalau memang karena Allah, kenapa kita kecewa? Kan jadi aneh ini. Karena Allah tahu yang terbaik. Jadi misalnya kalau keinginan kita tidak terwujud, pasti yang terwujud keinginan Allah. Karena di dalam menjalani hidup itu cuma dua. Satu keinginan kita sebagai makhluk, satu keinginan Allah sebagai pencipta kita. Ternyata keinginan Allah itu cuma satu, yaitu kita semakin taat. Caranya supaya kita semakin taat biasanya diuji dengan kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kan itu sebenarnya. Jelas? Baik, bagus ya pertanyaannya. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Terima kasih ya Ustaz. Ya, sama-sama Pak Nur. Ya, Pak. Ada yang lain? Habis Pak dari Medan. Oh, silakan Mas Safir. Ya, Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Pak Oke. Ya. Ya, Jadi gimana Mas Hafiz? ya Pak Oke. Alhamdulillah ya. Ya, jadi gini Pak Oke, saya curhat dulu nih ya. Saya ini lagi reaktif corona. Oh, Jadi lagi, iya. iya, jadi isolasi mandiri nih sekarang Pak. Dari Medan nih. Betul. Jadi kalau orang tanya saya bilang gimana perasaan kamu? Saya bilang nggak ada rasa apa-apa, saya nggak demam, saya apa? Lah, bagaimana nanti saya bilang orang kan, ya terserah Allah saja bagaimana saya bilang. Betul. Oke, saya bilang gitu kan Pak. Cuma tadi kan istri saya datang kemari, memang anak saya nangis, saya nangis kadang nengok anak saya kan ayah katanya oke. Kita nerima kondisi ini ya kan Pak. Tadi saya pagi swab belum tahu hasilnya sama cek mungkin kan saya belum tahu. Kita kadang ya Allah alhamdulillah ya Allah aku bisa istirahat, itu saya syukuri ya Allah. Nah terkadang kita bisa khusyuk betul ya kalau teringat itu. Nah kalau udah lagi tenang betul, lagi apa betul, hilang nih khusyuknya ini ya. Kita tetap taat, cuma masalah kadar khusyuknya ini kok nggak kayak tadi pagi ya, kok nggak pas kayak tahajud ya, kalau nggak kayak pas duha ya, nah itu aja sih Pak Oke, itu saya belum dapat caranya ya. Iya itu yang belum dapat nih. Kalau yang lain Insya Allah alhamdulillah, malah orang bilang gimana saya nggak ada rasa apa-apa, saya bilang kalau gimana nanti ya udah Allah aja bagaimana saya bilang. Sekarang saya mau nanya, paham. Pertanyaan saya ke Pak Hafiz. Pak Hafiz yang bisa menentukan hasil itu siapa Pak? Khusyuk dan tidak khusyuk itu siapa? Yang bisa menentukan khusyuk dan tidak khusyuk itu siapa? Pak Hafiz atau Allah? Allah. Oke, berarti itu urusan siapa Pak? Allah. Kalau urusan Allah, boleh nggak kita pikirin Mbak? Nggak sih. Nggak, cuma rasanya gini Pak. Pas tahajud. Ya, kan yang menjadi poin saya itu kan saya melihat Pak Hafiz itu khawatir atau misalnya merasa tidak pas ketika misalnya hasilnya tidak sesuai dengan Bapak inginkan kan? Ya, betul. Kan Bapak ingin khusyuk. Ya, padahal khusyuk itu adalah urusan Allah, otoritas Allah, betul nggak? Ya, betul. Berarti kan posisi kita kan tidak bisa membuat diri kita khusyuk, Pak, kecuali Allah yang membuat itu kan, Pak? Ya, betul. Kira-kira kalau itu urusan Allah, boleh nggak kita ikut campur mikirin itu? Kalau itu urusan Allah? Nggak sih. Nah, enggak kan? Terus tugas kita apa Pak kalau gitu? Ya mencoba maksimal mungkin untuk tugas kita itu hanya berikhtiar, kan begitu kan? Ya, benar. Ya Allah, saya ingin sholat tahajud sebaik mungkin. Monggo ya Allah, kalau khusyuk berarti tanda kutip memang saatnya Engkau memberikan khusyuk. Kalau tidak, saya juga berserah diri, berarti ini yang terbaik pada saat itu. Kan gitu aja kan Pak? Ya, jadi kita posisinya terima aja gitu Pak. Maksudnya kan feelingnya waktu tahajud dapat nih. Pas subuh dapat nih, tiba-tiba kok blank ya, kok hilang ya. Kalau saat itu Allah memang tidak mau ngasih, Pak Hafiz emang bisa maksa? Enggak sih. Lah sudah. Berarti Allah tuh ingin Pak Hafiz menerima atau mikirin? Kok gimana? Maksa. Misalnya kenapa ya masalah saya tidak selesai? Terus kalau saya tanya, kalau Allah nggak, misalnya ini kan ada jamaah saya nanya nih, Ustadz kenapa kok masa saya kan udah sabar, udah sholat, kenapa masalah saya nggak selesai? Terus saya bilang kalau Allah nggak mau gimana Bu? Ya kan? Nah kalau Allah nggak mau itu berarti kita tetap maksa atau kita harus taat? Lah, padahal kalau Pak Hafiz taat apapun kejadian itu Pak Hafiz terima, pasti Allah kasih lagi rasa khusyuk. Oh gitu ya. Nah itu kan sekadar ujian aja. Ya cuma masalahnya kan maunya kan dapat terus nih. Maunya kita nih. Gitu. Makanya saya bilang kalau Allahnya nggak mau, kita bisa maksa nggak? Ya benar. Jadi itu ini Pak, ini bukan maksudnya itu bukan gangguan setan atau gimana sebenarnya. Loh iya makanya kalau nanti Pak Hafiz fokus ya udah terserah Allah, berarti kan Pak Hafiz nggak mikirin hasilnya kan? Iya benar. Kalau nggak mikirin hasilnya tuh jadi ikhlas nggak? Ikhlas sih. Ah kalau ikhlas tuh berarti setan lolos nggak kita? Lah itu. Iya. Karena kalau Pak Hafiz masih mikir hasil, berarti kan digiring jadi tidak ikhlas, pasti setan masuk. Oh gitu ya, pas. Tapi kalau Pak Hafiz, ya Allah saya ingin sholat yang terbaik, pasti setan pergi, Pak Hafiz jadi ikhlas kok. Benar. Itu aja sih Pak.
Jadi orang itu biasanya pusing, khawatir, bingung itu adalah terjebak terhadap hasilnya. Ya, ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, tadi tadi sore teman saya yang nipu saya itu, jadi dia telepon saya, ya sabar ya, insya Allah dia dapat remisi besok 17 Agustus ya, mudah-mudahan. Saya bilang saya ini reaktif corona, saya saya isolasi diri, saya bilang kan gitu. Jangan gara-gara oh ya siap, pasti ini saya pikirkan. Jadi ya Allah, kok bisa telepon ya tiba-tiba dia kan gitu. Terus sih rasanya gimana sih di balik ini? Ini sih cuma ya itu tadi, memang masalah cuma di husuknya aja sih. Betul, karena saya bilang Allah menguji ketaatan kita tuh dengan hal yang tidak sesuai gitu loh Pak Hafiz. Ya, berarti sekarang pada posisi tidak sesuai kan Pak? Iya, benar. Nah, saya mau nanya, berarti yang terwujud tuh keinginan siapa sekarang? Allah, Pak. Nah, keinginan Allah itu kira-kira yang terbaik nggak Pak? Terbaik dong pasti. Nah, berarti Pak Hafiz dapat yang terbaik kan sekarang kan? Pastinya. Kira-kira logikanya kalau orang dapat yang terbaik tuh seneng atau sedih? Dia senang. Sangat senang. Saya senang, sebenarnya saya sangat senang, nggak ada pikiran apa-apa sama sekali. Oke. Nggak ada tapi ini saya tunggu tapinya nggak ada ya? Oke, nggak ada ya? Nggak ada, udah jauh lebih baik. Makasih banyak Pak. Oke ya. Nanti WA saya, nanti saya ada itu tuh kemarin ada jamaah saya, dia juga sama tuh reaktif COVID, bahkan udah reaktif ya. Terus alhamdulillah tuh udah haknya keluar dan lain. Nanti cerita iklan obat lagi. Oke ya. Ya. Baik. Oke, kalau gitu. Paham ya? Oke. Ya, silakan. Bapak Ibu kalau misalnya ada lagi pertanyaan. Lain silakan. Oke, saya nggak usah lama-lama ya. Yang penting Bapak Ibu sekarang adalah fokuskan atau gini aja langkahnya biar Bapak Ibu bisa menjalani ya. Jadi setelah misalnya close ini, Bapak Ibu fokuskan kejadian apa yang membuat Bapak Ibu sulit taat. Itu tulis Pak. Tulis. Oh misalnya istri saya. Oh misalnya kalau saya difitnah orang tuh sulit taat. Nah itu nanti niatkan. Pokoknya nanti kalau ada kejadian yang tanda kutip membuat Bapak Ibu tidak taat, Bapak Ibu harus oke, sekarang saya mau melatih ketaatan saya. Sehingga Bapak Ibu tuh semakin lama semakin berprogres gitu loh. Jadi semakin lama itu semakin Bapak Ibu umur bertambah, itu semakin taat, bukan semakin ngeyel gitu loh. Karena itu penting Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan. Karena kalau kita renungkan taat tidak taat pun kejadian sudah terjadi kan. Misalnya kayak tadi Pak Hafiz. Toh Pak Hafiz mau sedih mau tidak, kejadian sakit sudah terjadi. Emang mau apa dengan sedih sakit terus jadi sembuh kan? Enggak juga kan Pak? Nah, jadi jangan menyesali yang sudah terjadi. Tinggal ini sudah menjadi ketetapan Allah. Oke, saya coba Pak Gung buka, saya jadi ingat ya. Surat 50 ayat 29 Pak. Coba buka Pak. Surat 50 ayat 29. Di sini Allah. Surat 50 ayat 29. Silakan Pak. Ya. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Nah, jadi meskipun menurut kita keputusan Allah itu tidak sesuai, tapi Allah berjanji kepada kita bahwa tetap Allah itu tidak akan menganiaya kita kan Bapak dan Ibu ya? Oke, Bapak Ibu percaya nggak ini? Mau percaya tidak percaya pun Allah tidak rugi. Yang rugi itu kita kalau selama ini kita ketika ada keputusan Allah yang tidak sesuai selalu sedih, itu rugi Pak. Karena tujuan Allah pun tidak akan menganiaya hambanya, tidak akan menzolimi hambanya. Berarti niat Allah baik nggak Pak pada posisi itu Pak? Oke, kalau kira-kira niat Allah itu baik, harusnya kita terima dengan penerimaan yang baik atau dengan sedih? Yang baik. Kalau sedih itu kira-kira sopan nggak sama Allah? Nggak sopan. Udah nggak sopan pengen ditolong lagi kan, makin kurang ajar ya. Lah ya kan, udahlah sekarang Bapak Ibu yakin saja, udah jalani aja. Oke ya Allah, ini keputusan apapun saya terima untuk meningkatkan ketaatan saya akan jalani. Karena Engkau berjanji kalau saya semakin taat Allah akan memberikan jalan keluar. Itu udah rumus Pak. Jadi yang namanya solusi hidup itu adalah output setelah kita melakukan ketaatan kepada Allah. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jalani saja, toh jalani tidak jalani juga hidup harus tetap dijalani gitu loh.
Jadi rugilah Bapak Ibu. Bapak Ibu protes sakit hati, trauma pun rugi tetap. Karena trauma sakit hati itu tidak menghormati Allah berarti sebagai yang memberi izin kejadian. Berarti sama saja ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, dia hanya fokus kepada Adamnya, tapi dia tidak fokus pada perintah Allahnya. Padahal kalau misalnya Allah memberikan kejadian itu, pasti Allah ingin menguji taat apa iblis kepada Allah. Jadi jangan terjebak dengan situasi dan kondisinya, Bapak Ibu. Fokus saja, saya akan semakin taat kepada Allah. Sudah, gampang kok. Taat itu cuman menerima, alhamdulillah. Setelah itu menjalani, gitu aja. Pasti Allah ngasih ketenangan, Allah ngasih jalan keluar, gitu loh. Ya, dan memang saya mengerti perlu proses, tidak semudah itu. Tapi mau sampai kapan, gitu loh. Ada kejadian dianalisa, padahal solusinya aja nggak tahu. Nganalisa apa kalau gitu? Nggak siap-siap, Pak. Nah, begitu Hafiz ya. Udahlah, izin Allah itu pasti tepat, pasti yang terbaik, pasti sempurna lah. Nggak usah dianalisa-analisa lah, tinggal dijalani aja, diyakini kan begitu aja. Oke, silahkan Bapak Ibu, bagi ada pertanyaan lagi? Silakan. Nah, Oke, kalau tidak ada, di chat aja, nggak apa-apa. oh di chat silahkan. Kalau tidak ada, oke. Enggak, silakan. Nah, sekarang saya mau nanya Pak Agung ya. Kan tadi kita sudah jelas ya bahwa semua itu kehidupan itu adalah siapa yang paling taat kepada Allah. Berarti tolak ukurnya bukan tanda kutip dia kaya, miskin, pinter atau apa ya. Tolak ukurnya itu adalah dalam menjalani hidup dengan kejadian-kejadian atau ujian yang Allah berikan itu, sejauh apa kita bisa secepatnya taat. Atau misalnya refleks dalam menerima lah, kan gitu kan? Refleks dalam menerima itu berarti kejadian apapun ya udah terima. Kenapa sih kamu terima? Karena ini pasti dari Allah dan ini pasti yang terbaik, kan begitu ya? Jadi harusnya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah paham ini, tadi saya sampaikan, silakan sekarang Bapak Ibu tulis itu apa? Tulis kira-kira yang membuat Bapak Ibu kejadian apa yang tidak taat. Nah itu di list. Misalnya saya tuh sulit Pak kalau misalnya saya diomongin orang, saya tuh sulit. Nah itu jadi PR gitu loh. Jadi fokus Bapak Ibu tuh ke sana. Insya Allah nanti lambat laun semakin lama Allah akan memberikan selalu petunjuknya kepada kita gitu loh. Jelas ya? Jadi Bapak Ibu pokoknya semua sekarang, ayolah sudah saatnya Bapak Ibu setiap permasalahan itu menjadi sarana ketaatan. Setiap masalah. Sarana ketaatan itu apa? Ya untuk latihan Bapak Ibu supaya semakin lama semakin taat kepada Allah. Jangan rugilah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu taat tidak taat pun tetap akan dipaksa oleh Allah. Oke, saya jelaskan ya. Mungkin kepada Pak Hafiz yang sekarang lagi diuji, taat tidak taat pun kita akan dipaksa tetap oleh Allah. Pak Agung bantu saya surat 3 ayat 83. Ya. Rugi gitu loh. Surat 3 ayat 83. 83 ya. Ya, betul. Maka apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jadi baik dengan suka ataupun terpaksa. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ayat ini ya sudahlah Bapak Ibu, mau suka tidak suka, mau terima tidak terima, Allah paksa. Karena memang keinginan Allah tuh supaya orang semakin taat. Nih saya mau nanya nih kepada Pak Agung ya, Misalnya kalau keinginan kita selalu diwujudkan oleh Allah ya, atau misalnya saya punya anak itu kalau keinginannya apa tuh selalu saya kasih. Kira-kira pas udah gede jadi sulit diatur atau mudah diatur, Pak? Sulit diatur. Kenapa, Pak? Karena keinginannya karena keinginannya selalu terkabul. Akhirnya dia tidak bisa mendengar yang namanya penolakan kan, Pak? Iya. Akhirnya jadi kecewa dan yang lain kan? Nah, kebayang nggak kalau keinginan kita selalu terwujud. Akhirnya kita semakin gede, semakin dewasa, kira-kira semakin mudah diatur nggak oleh Allah kira-kira? Enggak, karena kita selalu keinginannya atau selalu mewujudkan keinginan kita atau hawa nafsu kita, kan begitu kan?
Iya. Oke. Kenapa Allah kadang-kadang mewujudkan keinginan kita, kadang-kadang tidak? Ternyata niat Allah itu luar biasa, Pak. Oke, kita buka ya. Surat 23 ayat 71. Di sini, Pak. Ternyata, oh, kenapa ya doa kita kok belum dikabulkan? Oh, kenapa ya kok keinginan kita belum terwujud? Ternyata Allah tuh punya memang memang luar biasa lah. Kita memang nggak bisa menjangkau itu. 23 ayat 71. Silakan, Pak Agung. 23 Ayat 71. 71. Ya. Ayat surat 23 ayat 71. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, Nah, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. andai kata kebenaran itu selalu mengikuti hawa nafsu, keinginan kita selalu diwujudkan, maka binasalah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kira-kira amburadul kan, Pak? Kalau keinginan kita selalu terwujudkan, Pak? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah berprasangka buruk kepada Allah. Meskipun mungkin saat ini Allah belum mewujudkan keinginan kita, meskipun masalah kita misalnya belum selesai saat ini, itu ternyata niat baik Allah supaya kita tidak lepas kendali. Kan begitu Bapak dan Ibu kan? Makanya saya bilang, meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus yakin bahwa itu pasti yang terbaik. Begitu, Pak Agung. Ya. Jelas ya, Bapak Ibu semua ya? Oke, kalau sudah jelas, mungkin itu Ya, dulu atau misalnya, oh gimana gimana? Pak Hafid mau nanya lagi tuh. Oh silakan. Pak Hafid silakan Pak Hafid. Halo, ya silakan Pak Hafiz. Pak Hafid di mute aja. Langsung silakan bisa Pak Hafid. Kok nggak bisa ya? Oke, Pak. Oke, ya. Jadi gini Pak, memang kan kita pasrahkan sama Allah nih Pak, ya kan? Ah. Jadi yang kendala saya ini, ya kan, bukan kendala sih. Itu kan sering bangun jam 2, jam 3. Nah, ya. Tahajudnya itu Pak, nanti jam 4 lewat 15, 4 lewat lebih, 4.20. Nah, gimana caranya agar begitu bangun langsung bangkit, langsung bisa tahajud, langsung ini ambil wudhu. Nah, gimana ini? Saya bisa. Temponya ini yang agak susah nih saya. Memang betul kan kita minta pasrah sama Allah, cuma ya Allah kok malas sekali bangkit ya, kok malas sekali bangun ya, itu sih nengok handphone dulu. Saya sering terbangun. Oke, saya mau nanya. Baik. Oke, saya mau nanya. Kalau Pak Hafiz misalnya pengen kencing, itu tuh perlu mikir atau langsung ke kamar mandi, Pak? Mikir dulu. Langsung aja lah, namanya kebelet. Nah, itu bisa itu. Iya. Ada maksudnya biar langsung gitu. Iya, makanya. Nah, sekarang pokoknya sekarang nanti kalau Pak Hafiz bangun ya, udah langsung gitu loh. Ya, ini yang karena ada dalam hadis Pak. Kalau kita semakin lama berpikir, itu memang setan iblis itu akan semakin cepat gitu loh. Semakin mengganggu kita. Makanya udah langsung aja gitu. Kayak kita misalnya bangun jam 2 karena pengen kencing kan nggak mikir-mikir kan Pak? Nggak sih, ya langsung aja. Nah itu sama aja caranya gitu loh. Iya gitu sih. Jadi memang segala sesuatu kayak kebaikan lah. Misalnya saya mau niat ngasih nih, misalnya sama orang ya Pak ya. Itu kalau saya udah mulai banyak mikir, itu biasanya nggak jadi Pak. Ya panjang lama jadinya. Pokoknya sekarang. Nah, jadi karena memang setan iblis itu biasanya di kepala kita, di pemikiran kita yang dikejar gitu loh Pak. Enggak, maksudnya langsung gitu, ini yang kadang saya beratnya di situ, itu yang betul. Tapi makanya coba ya malam gitu ya. Kalau misalnya bangun, udah langsung jalan aja, langsung berbuat aja, jalan aja gitu loh. Tapi ketika dulu masih mikirin masalah ya Pak ya, nah itu bisa tuh langsung tuh. Nah ini waktu ketika mikirin masalah, ketika nggak mikirin masalah, saya ini ya kok aku jadi santai kali ya. Saya paham, memang saya cuma kok jadi santai ya, kalau dulu kok bisa ya kan gitu. Itu sih saya rindu di situnya waktu mikirin masalah. Ini kok udah mikirin masalah, saya kok jadi lebih slow kali ya. Itu sih yang jadi kadang saya apa yang salah dari diri saya ini, maksudnya gitu sih. Coba saya mau nanya ya Pak Hafiz ya, kalau misalnya Pak Hafiz tahu gerak refleks nggak Pak? Refleks
Refleks ya spontan aja tiba-tiba. Refleks itu kan Ya. spontan di Ya. luar Di luar kesadaran nalar, kan gitu ya. ya. Gitu kan. Nah, Ya. Pak Hafiz misalnya yang bela diri, wajar nggak ketika dipukul tuh dia refleks nangkis? Langsung nangkis. Oke, kenapa? Kok dia refleks nangkis, Pak? Yang biasa bela diri itu? Ya, nggak mungkin lah kita dibonyokin orang kan? Nggak, karena dia sudah menjadi kebiasaan kan, Pak? Kan, ya, benar, kebiasaan. Kan orang refleks itu karena sudah menjadi kebiasaan, betul nggak? Benar. Nah, coba deh. Kalau saya sih begitu, ya udah jalan aja jalan. Jadi kalau malah makin banyak mikir malah makin susah nanti. Memang sih. Benar. Supaya jadi kebiasaan dulu, Pak. Supaya jadi Ya, kebiasaan dulu lah. Ya, usia. Ya. Oke, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu mungkin yang dirahmati Allah. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu dulu ya. Karena Pak Agung, silahkan mungkin masih ada yang bertanya. Kalau tidak, mungkin cukup sekian dari saya. Jadi prinsipnya, marilah Bapak Ibu semua ya. Jadi ternyata yang harus kita fokuskan adalah di dalam menjalani kehidupan ini adalah bagaimana secepatnya kita menjadi taat kepada Allah. Langkah-langkahnya silahkan sekarang Bapak Ibu dibuat saja. Kira-kira kejadian apa yang Bapak Ibu sulit taat. Nah itu jadi PR. Terus sampai biasa untuk berlatih lah untuk menjadi taat. Karena yang mau namanya taat, yang maunya sholat khusyuk itu adalah kebiasaan. Kan gitu ya. Metodenya kan sudah jelas ya di 7 ilmu penjernih hati ya. Tinggal Bapak Ibu mempraktekkan saja seperti itu. Dan biasanya secara umum Allah menguji ketaatan itu dari hal-hal yang biasanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu udah, oh ini nih kejadian ini nggak sesuai nih dengan keinginan kita. Oh berarti untuk menguji ketaatan kita sebagai hambanya. Itu aja Pak Agung. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Agung mungkin. Silahkan Pak Agung. Kejadian ke melihat izinnya Allah. Yang kedua, masalah yang kita hadapi segera kita terima, jangan ditolak. Yang ketiga, Allah menguji kita dengan masalah. Yang keempat, Allah menguji kita atau menguji ketaatan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus taat, meskipun hasil akhirnya nanti sesuai atau tidak, yang penting kita taat. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Mari kita sama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Oke dan Mas Budiman. Terima kasih, bisa ditutup. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.